Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Senin 18 Juli tahun 2022, masih bersama dengan saya Pendeta Victor Andrianto. Saya akan mengajak kita untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam surat Kolose, pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai dengan pasal yang kedua ayat yang ke-7. Namun sebelum kita merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih hari ini atas hari yang baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh diberikan segala pengharapan untuk mengawalinya dalam segala kegiatan yang akan kami lakukan, dalam segala pekerjaan dan rutinitas kami. Namun kami tahu Tuhan, bahwa kami membutuhkan senantiasa hiburan, penguatan, dan senantiasa tuntunan dari firman-Mu yang boleh mendidik, mengajarkan, dan mengarahkan hidup kami, sehingga hidup kami memiliki tujuan dan iman kami semakin diperteguh dalam keyakinan di hadapan Tuhan. Melewati kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, biarlah urapan dan juga kuasa Roh Kudus Tuhan akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami memohon dan berdoa serta mengucap syukur. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita di bawah dua perikop, yaitu pelayanan dan penderitaan Paulus serta kepenuhan hidup dalam Kristus. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkannya dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, iman ini adalah bukti keyakinan, kesetiaan, ketaatan, komitmen, dan juga pengabdian diri kita kepada Kristus. Karena kita tahu sebagai orang Kristen, kita adalah ciptaan yang baru, yang tidak hanya telah ditebus, tetapi juga mendapatkan keselamatan yang diberikan secara gratis oleh Allah dalam hidup kita. Iman yang kuat memiliki latar belakang yang pasti, yaitu tercipta atau terwujud dari bagaimananya hubungan relasi pribadi seseorang dengan Tuhan dalam hidupnya. Relasi tersebut bisa saja terwujud dari persekutuannya intim dengan Tuhan, baik itu secara ia pribadi dalam setiap penyembahan doanya di hadapan Tuhan, bahkan juga dalam persekutuan komunal ataupun juga jemaat. Maka oleh sebab itu penting adanya
keteguhan, dan juga iman yang kokoh dalam diri seseorang. Karena apa? Dalam perjalanan kehidupan setiap orang, kita tentu tahu ada banyak hal yang akan kita jumpai dalam hidup ini. Dalam suka, dalam duka, dalam tantangan, hambatan, rintangan, iman bisa saja diuji kapanpun itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, iman yang memiliki dasar yang kokoh dan kuat akan tetap bertahan sekalipun itu di tengah keadaan sulit. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus di tengah tekanan pribadinya yang harus didekam di dalam penjara di Roma, ia tetap menunjukkan loyalitas dan juga komitmen pelayanannya dengan tetap mengajarkan, mendidik, dan juga menasihati jemaat yang ada di Kolose. Sebab jemaat Kolose ini di samping sebagai jemaat yang mengenal Kristus mula-mulanya, kemudian dalam kehidupan mereka dipengaruhi oleh rupa-rupa pengajaran atau juga kebiasaan-kebiasaan politeisme atau penyembahan kepada dewa-dewa dalam tradisi Yunani. Nah, inilah yang menjadi penyakit kekristenan yang di Kolose terjadi. Di mana Rasul Paulus menegaskan bahwa ketika orang telah menerima Kristus, seperti ayat yang ke-6, orang itu harus tetap hidup di dalam Dia. Bukan berarti kita masih bisa memberikan diri mungkin untuk kepada kepercayaan yang lain atau kepada kebiasaan tradisi yang bertentangan dengan iman kita sebagai orang percaya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kita memahami juga satu hal. Kunci pertama, iman yang kuat itu adalah harus didasarkan dari dibangun di atas Tuhan itu sendiri. Artinya, Tuhan yang menjadi pondasi utama dalam hidup kita, menjadi batu karang, menjadi batu penjuru dalam setiap aspek iman percaya kita. Sehingga batu penjuru itulah yang mampu menahan setiap apapun cobaan, godaan, tawaran yang hadir dan datang dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, saat ini dalam konteks zaman dan masa sekarang, berbeda dengan jemaat Kolose, ada banyak hal yang mungkin bisa saja membuat iman seseorang itu bisa goyah dan goncang di hadapan Tuhan. Salah satu tantangan di era digital dan milenial ini adalah perkembangan zaman yang harus beradaptasi dengan teknologi, baik itu dari segi apapun yang ada dalam hidup kita. Entah itu berkaitan dengan pekerjaan, dengan rutinitas kita, dengan hobi dan kebiasaan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu dalam segala sesuatunya, bisa saja hal itu yang bisa membuat kita kemudian meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan, karena kita lebih memilih segala sesuatu tersebut daripada memilih Kristus yang utama sebagai dasar dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, mengapa iman yang kuat, iman yang kokoh itu penting? Karena kita dapat membentengi diri dari berbagai macam hal, sisi aspek kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita bisa menghadapinya dengan hikmat dan tuntunan daripada Tuhan. Melewati firman Tuhan ini, apa yang ingin kita refleksikan dalam hidup kita? Kita tahu bahwa zaman bisa saja berubah. Dalam setiap kebiasaan bisa saja berubah, dan itu mempengaruhi pola pikir, pola hidup, dan cara kita dalam menjalani hidup ini. Tetapi kunci utama adalah iman tidak boleh berubah sekalipun di hadapan Tuhan. Kalau iman tersebut sudah kokoh dibangun sejak kita kecil sampai kita tua dan sampai kita dewasa, bagaimana kita mempertahankan iman tersebut untuk bisa berdiri kokoh? Oleh sebab itu, percayalah bahwa Tuhan akan membantu kita semua
karena kita tahu pasti bahwa Tuhan akan selalu memegang tangan kita. Dalam langkah kaki kita pun juga Tuhan akan menuntun kita melewati kehidupan ini. Biarlah firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita, sehingga kita tetap terus beriman kokoh dan teguh di dalam Dia, dan percaya bahwa apapun yang menjadi masalah tantangan kita bukan menjadi penghambat untuk kita mau setia datang kepada Tuhan, untuk kita mau setia dalam mengikuti Dia, atau dalam kita setia dalam memiliki relasi hubungan persekutuan dengannya. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas segala sesuatu yang boleh kami hadapi dalam hidup ini. Dalam suka duka Tuhan ajarkan kami untuk selalu mengandalkan dan menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan yang boleh campur tangan dalam setiap aspek hidup kami, maka Tuhan juga yang akan menyertai dan menuntun serta memberkatinya. Tuhan, kami tahu pembelajaran yang diajarkan Rasul Paulus sangatlah penting untuk kami teladani. Di tengah situasi sulit sekalipun, ia menunjukkan loyalitas, komitmen, dan karyanya di hadapan Tuhan. Ajarkan kami untuk boleh memiliki sikap seperti demikian. Dalam kesulitan hidup pun juga kami tahu, terkadang juga kami bisa saja menyerah di hadapan Tuhan. Kami bisa saja mengabaikan banyak hal. Entah itu kesetiaan iman kami, entah itu komitmen dan juga semangat pelayanan kami. Tetapi kami tahu ketika kami memiliki iman yang kuat dan kokoh, apapun yang akan kami hadapi tidak akan mampu untuk bisa menggoyahkan diri kami, karena kami tahu Tuhan boleh memberikan jaminan penyertaan dalam hidup kami sebagai orang percaya, karena relasi yang baik dengan Tuhanlah yang boleh senantiasa menuntun kami untuk kami boleh selalu menyadari kehadiran Tuhan setiap saat dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur boleh mengawali hari ini, bahkan minggu ini. Kami percaya Tuhan boleh memberkati apa yang akan kami kerjakan. Ajarkan kami Tuhan untuk mengandalkan kuasa-Mu dan tidak terlalu bergantung kepada kemampuan kapasitas kami sebagai manusia, karena kami sangatlah terbatas dalam segala sesuatunya. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kami senantiasa hikmat daripada-Mu, sehingga sikap kerendahan hati selalu dimiliki oleh kami dan setiap orang, sehingga kami boleh tetap terus menyadari bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kami selalu akan menuntun hidup ini menjadi jauh lebih baik. Kami berdoa secara khusus dalam usaha pekerjaan. Kami percaya Tuhan akan memberkatinya agar menjadi berkat dalam hidup dan keluarga kami dan bagi orang-orang lain. Biarlah dalam setiap apapun yang kami terima, apapun yang kami peroleh, ajarkan kami untuk mengucap syukur, bahkan juga diajarkan untuk boleh berbagi dan menjadi berkat, sehingga kami telah memenuhi hukum Kristus dalam bertolong menolong satu sama lain, bahkan juga sesama kami sebagai orang percaya, atau bahkan sesama kami sebagai manusia. Kami berdoa juga Tuhan kepada setiap kehidupan keluarga kami. Kami serahkan pasangan hidup kami, suami maupun istri, kepada anak-anak, sanak saudara, orang tua, bahkan juga yang telah lanjut usia. Kami percaya kasih setiap penyertaan-Mu selalu menyertai menuntun kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu memiliki iman kuat yang kokoh di hadapan Tuhan, sehingga sampai memutih rambut kami, kami tetap setia di hadapan Tuhan. Kami saat ini Tuhan ingin berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di GKI Gloria Sungai Lunuk.
Tuhan boleh memberkati jemaat-Mu yang ada di sana. Kami percaya jemaat ini boleh tetap disertai dalam pelayanan tugas panggilan mereka sebagai baik itu para pengurus jemaat, baik itu mereka sebagai hamba Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang boleh menumpangkan tangan kepada mereka, di mana mereka boleh tetap terus diteguhkan, dikuatkan dalam melaksanakan tripanggilan gereja, sehingga mereka boleh menjadi berkat di dalam persekutuan. Kami juga berdoa dalam setiap harapan, program, rancangan, dan pelayanan mereka. Tuhan boleh menjadikan segala sesuatunya berjalan dengan mulus dan berhasil. Apapun yang jadi halangan, rintangan, tantangan, dan permasalahan dalam jemaat mereka, kami percaya mereka dapat menyelesaikannya dalam hikmat Tuhan yang bekerja kepada setiap orang yang boleh menyerahkan dan bersandar semuanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, baik itu dalam kehidupan warga jemaat-Mu yang ada di GKI Gloria Sungai Lunuk, Engkau berkati setiap aspek sisi kehidupan mereka, dalam kehidupan keluarga, pekerjaan rumah tangga, anak-anak, dan segala apapun itu. Kami percaya semuanya akan boleh diberikan oleh Tuhan sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun itu duka cita atau kesulitan, tantangan, cobaan mereka hadapi, Tuhan memberikan jaminan penghiburan, penyertaan, dan juga senantiasa tuntunan dalam hidup mereka. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, tetapi kami tahu bahwa Roh menolong kami untuk boleh berkata-kata. Bahkan Tuhan jauh mengetahui apa yang menjadi isi hati dan pikiran kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga serahkan sepenuhnya hidup kami hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami, bukan kehendak kami yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.